Judi online makin menjamur dan juga menebar kegelisahan di masyarakat karena kian menjadi candu, bahkan menelan korban jiwa. PPATK bahkan menyebut kalau perputaran dana judi online ini naik 100% setiap tahunnya. Apa sebenarnya yang menyebabkan begitu sulit untuk memberantas judi online? Kita akan bahas bersama Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek. Selamat siang Mas Pratama, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, ini kan situs judi online belakangan ya, kita tahu banyak menyusup ke institusi pemerintah dan juga lembaga pendidikan gitu. Nah, sepertinya atau apa sih sebenarnya gitu ya masalah kian maraknya judi online, bahkan kita tahu kasus yang terbaru gitu ya, anggota kepolisian dibakar istrinya karena juga isu judi online. Ya. Jadi yang pertama adalah ternyata judi online ini tidak menyasar hanya ke kalangan tertentu gitu. Tidak hanya orang bawah, tidak hanya orang nggak punya gitu. Tetapi juga semua kalangan, bahkan aparat pemerintah pun, aparat penegak hukum pun juga ikut main ini gitu. Dan ternyata kalah kan. Kalau nggak kalah nggak akan ada rame-rame itu gitu. Artinya apa? Main judi online itu udah pasti kalah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok judi online ini susah sekali diberantas? Saya pikir karena ini ada kekurang niatan pemerintah gitu untuk memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya. Karena yang dilakukan saat ini sebenarnya tidak terlalu efektif melakukan blokir terhadap misalkan 800.000 lebih website judi online ini gitu. Itu tidak akan mematikan judi online ini. Kenapa? Karena website-website tersebut tidak digunakan untuk permainan. Itu hanya website landing page yang digunakan untuk login, digunakan untuk pendaftaran, digunakan untuk konsultasi dengan customer service-nya begitu, atau info-info tertentu yang itu kalau diblokir nggak ngaruh terhadap game judi online-nya gitu. Sehingga caranya salah. Jadi walaupun diblokir 800.000, sejuta, berapa juta itu nggak akan ngaruh. Judi online tetap akan jalan gitu. Nah, gimana caranya supaya ini berhenti? Ya diblokir, link permainan judi online diblokir, IP address permainannya itu diblokir gitu, sehingga masyarakat nggak bisa menggunakan handphonenya, menggunakan laptopnya gitu untuk main judi online. Kalau mereka nggak bisa main, kan mereka nggak deposit. Kalau mereka nggak deposit kan duitnya selamat gitu. Nah, selama itu tidak diblokir, tentu saja orang tetap bisa main gitu. Dan ketika misalkan nih gitu, layanan customer service-nya diblokir pemerintah gitu, nanti mereka akan kasih tahu tuh link baru gitu. Ini link baru untuk misalkan deposit gitu. Ini link baru untuk withdraw gitu. Ini rekening baru untuk deposit, rekening baru untuk withdraw gitu. Ini link baru untuk permainan. Pasti akan dikasih tahu gitu. Jadi tidak menyentuh ke akarnya. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara gitu untuk bisa benar-benar memberantas judi online ini yang sebenarnya sangat simpel sekali gitu. Kenapa sangat simpel sekali? Jadi begini, Mas Rizky. Game judi online ini walaupun bandarnya itu agennya itu banyak di Indonesia, ada ribuan agen gitu, tapi bandarnya itu cuma 2 atau 3 saja gitu. Server yang digunakan untuk permainan ini nggak banyak, hanya 2 atau 3 saja gitu. Artinya apa? Gampang untuk melakukan blokir gitu. Sebenarnya gini, kan aparat penegak hukum juga udah pintar-pintar, apalagi sekarang ada Satgas gitu ya. Udahlah, siang-siang hari gitu main ke parkiran aja. Kalau ada orang main game judi online gitu, pinjam aja handphonenya, kemudian pasang network analyzer, itu bisa dicek, kita bisa tahu tuh IP address berapa yang digunakan untuk main judi online itu. Blokir, minta seluruh ISP operator untuk ngeblokir, sehingga orang se-Indonesia nggak bisa main judi online itu gitu. Jadi sangat simpel. Kalaupun mereka nanti misalkan melakukan perubahan lagi gitu, oh ini ada alamat baru untuk melakukan judi online gitu, atau biasanya CS-nya itu melalui WA, mereka ngasih link baru untuk download aplikasinya. Ya udah blokir lagi aja gitu. Nah, kalau orang ya ketika main game tiba-tiba mati, kemudian ketika main game nggak bisa gitu, ketika main judi dia nggak bisa connect gitu, lama-lama juga orang akan bosen gitu, sehingga dia nggak akan main. Nah, itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu kenapa saya bilang masalahnya itu bukan masalah teknis kalau di Indonesia, masalahnya adalah masalah kemauan, political will gitu, niat baik gitu, bahwa memang benar-benar mau memberantas judi online ini. Karena tadi yang disampaikan Mas Rizky memang luar biasa ini. Korbannya itu adalah orang-orang yang memang sebenarnya dia tidak eligible untuk main judi. Kenapa tidak eligible? Karena sebenarnya dia nggak punya duit untuk main judi. Nah, si agen-agen judi, bandar judi ini ngakalinya pinter. Dia membuat depositnya itu sangat murah sekali, sangat kecil sekali. 10.000 perak, 15.000 perak, 20.000 perak gitu. Sehingga semua orang bisa ikut main game judi online ini gitu. Bahkan anak-anak SD, anak-anak SMP itu juga bisa main
judi online ini. Dan ketika mereka sudah main, mereka pasti akan ketagihan karena menyenangkan ini gamenya gitu. Kemudian yang kedua, gampang sekali sebenarnya bank itu mendeteksi rekening-rekening yang digunakan untuk judi online ini. Jadi kalau ada bank yang dia bilang bahwa kita nggak bisa tahu nih rekening ini digunakan untuk judi apa enggak gitu, itu bohong kalau menurut saya. Kenapa bohong? Ada patternnya, orang ketika melakukan deposit itu pasti nggak akan banyak-banyak, tapi sering. Dan pemain judi online di Indonesia ada 3 juta lebih, dan mereka melakukan deposit ke nomor rekening yang nggak berbeda gitu, yang hampir sama. Sehingga bank itu pasti bisa mendeteksi. Jadi ketika mau deposit itu ada banyak bank tuh, Mas Rizky tuh. Bisa bank A, bank B, bank C, bank D, dikasih alternatif semuanya. Bisa dompet digital A, B, C, D, bisa dikasih semuanya. Dan itu semuanya pasti bisa dideteksi gitu. Nah, kenapa nggak bisa diblokir? Ya mungkin karena itu menguntungkan untuk bank ya gitu. Duitnya banyak di situ. Bisa transaksinya parkir. banyak gitu. Bisa diparkir duitnya gitu. Ya, sehingga bank dengan alasan undang-undang kerahasiaan bank gitu, perbankan gitu, mereka punya undang-undang nggak mau gitu. Padahal PPATK mendeteksi, ini 300 triliun loh perputaran duitnya loh gitu. Ini loh nomor rekeningnya kita ada loh yang kira-kira digunakan judi online gitu. Tapi bank mau blokir nggak? Nggak mau dia gitu. Karena apa? Karena ada undang-undang yang tidak membolehkan mereka untuk blokir. Oleh karena itu Satgas ini diharapkan gitu selain menyelesaikan masalah teknis juga menyelesaikan masalah non teknis kerjasama itu. Sehingga ketika terdeteksi ini ada rekening yang digunakan judi online, blokir aja. Oke. Udah pasti itu bukan rekening asli, itu rekening yang dibuat oleh orang, dipilih oleh para agen ini digunakan untuk transaksi. Iya, gitu, Mas berarti Rizky. sebenarnya gampang, kita tinggal menunggu political will dari pemerintah gitu ya. Kita lihat nanti seperti apa, karena tadi kalau info Anda 800.000, bahkan kabarnya sudah 2 juta, tapi kita belum melihat Nggak akan efeknya. ada ngaruhnya, Kita nggak akan ada tunggu gunanya political will-nya Mas, supaya ini tidak lebih banyak korban lagi yang menjadi korban di masyarakat gitu ya, terkait dengan judi online. Banyak. Siap, kita juga nanti pasti harus terlibat sama bank gitu ya untuk bisa menghentikan ini bersama karena jadi masalah kita bersama. Baik, terima kasih sekali Mas Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas.